Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa YouTube channel Al-Fityan School Tangerang yang senantiasa dirahmati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa telah sampailah kita kepada penghujung bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, di mana sudah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah shaum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya kita berharap apa yang sudah kita laksanakan dari semua ibadah-ibadah, baik itu ibadah puasa, baik itu ibadah qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah jariyah, dan semua ibadah-ibadah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa YouTube channel Al-Fityan School Tangerang, belum lama di bulan Ramadan ini terjadi suatu kejadian di mana seorang anak menikam ibu kandungnya saat beliau mengaji di sebuah masjid. Tentu ini menjadi pertanyaan buat kita. Bahkan setelah itu belum lama, di kemarin hari terjadi sebuah kejadian tawuran antar warga. Dan ini kejadiannya di bulan Ramadan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa di bulan Ramadan ini masih terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita? Masih terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat asyayatin." Jika tiba bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa syaitan itu dibelenggu. Kalau dibelenggu berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa masih terjadi sebuah perbuatan yang dipicu oleh bisikan-bisikan syaitan tadi? Katanya syaitan dibelenggu. Tapi kok terjadi anak membunuh orang tuanya? Tapi kok terjadi tawuran-tawuran antar manusia? Nah, ini adalah menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Artinya, benar nggak hadis tersebut? Kalau kita melihat dari hadis ini sahih. Kita nggak bisa menyalahkan hadis ini, karena hadis ini adalah sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim sudah terkenal tingkat kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh mereka berdua. Lalu kenapa kok masih terjadi kejadian ini? Nah, ini perlu kita lihat kembali bahwa kita manusia dititipkan sebuah nafsu. Di dalam diri manusia itu ada nafsu, ada hawa nafsu. Nah, tujuan dari Allah wajibkan puasa adalah untuk menahan apa yang kita tahan, yaitu hawa nafsu. Kita tidak boleh makan dan minum. Berarti kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menahan hawa nafsu makan dan minum. Bagi yang sudah suami istri dilarang berhubungan intim di saat berpuasa. Itu nafsu pula yang ditahan. Di dalam bulan Ramadan kita juga dilarang untuk berkata yang tidak benar. Menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita. Ini adalah sebuah latihan, sebuah pendidikan yang Allah didik untuk kita manusia, bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu sehingga nafsu tersebut bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bukan dimatikan nafsu kita, tapi bagaimana kita mengendalikan, mengarahkan
kepada jalan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia hidup pasti ada nafsunya. Cuma bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu tersebut sehingga kita bisa menjadi insan rabbani tadi. Insan yang berketuhanan. Hadirin pemirsa YouTube channel Al-Fitan School Tangerang yang berbahagia. Oleh karena itu melalui bulan Ramadan Allah ingin menjadikan kita manusianya sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, sebagai hambanya yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Sebagai manusia yang mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsu yang ada di diri kita betul-betul sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber angkara murka itu berasal dari nafsu kita, nafsu manusia. Kalau seandainya seluruh manusia mampu menjaga dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, insya Allah dunia akan tercipta kedamaian, dunia akan tercipta ketentraman, karena semua nafsu sudah dikendalikan. Hadirin para pemirsa YouTube channel Al-Fitan School Tangerang, mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri di 1 Syawal 1444 Hijriah, kita betul-betul menjadi hamba yang bersih, betul-betul menjadi hamba yang fitrahnya suci kembali, sebagaimana yang telah disabdakan oleh hadis Nabi, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni segala dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun dosa-dosa yang di masa lalu. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Ghufira ma taqaddama lahu min zambi itu diawali oleh kata imanan wahtisaban. Ya. Artinya ada syaratnya. Ya. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan ini, selama melalui ibadah shaum kita, maka itu harus didasari dengan keimanan dan ihtisab, ya, atas dasar iman. Kita berpuasa atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar ingin dilihat orang lain, oh si Anu lagi berpuasa, oh si Anu lemas, oh dia lagi berpuasa. Ya. Tapi mari kita dasari atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah ihtisab. Ihtasaba yahtasibu. Ya, dengan penuh perhitungan. Maksudnya apa? Dengan penuh muhasabah, perenungan. Ya. Dosa-dosa akan diampuni kalau kita mau bermuhasabah, merenungi segala perbuatan-perbuatan dosa kita yang sudah kita lakukan. Kita renungi sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Kita harus renungi. Kemudian setelah itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diampunkan dan mohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Mohon dimaafkan segala kehilafan kita yang sudah kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Atau mungkin di Ramadan ini kita ada melakukan maksiat. Ya. Syarat diampuni dosa kalau si yang bersangkutan mau menyadari atas kesalahannya, bahwa dia telah melakukan dosa dan dia merenungi, kemudian memaafkan. Bagaimana dosanya akan diampuni kalau dia tidak merenungi kesalahannya? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan target ibadah shaum yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi, ini betul-betul bisa kita capai sesempurna mungkin. Wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah lah yang tahu sejauh mana keikhlasan dan kemurnian ibadah kita, terutama ibadah shaum ini yang Allah lihat kepada di diri kita ini. Hadirin pemirsa YouTube channel Al-Fitan School Tangerang, melalui tayangan ini kami atas nama manajemen Al-Fitan School Tangerang mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi selama ini.
pastinya segala kehilapan dan kesalahan itu adalah berasal dari nafsu kami, dan kami mohon minta maaf, dan kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diterima segala amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.